Kalau demikian, lantas sekarang ini sudah Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan pandang hidup. Sekarang bagaimana? Kalau ideologinya satu, apa yang kita lakukan sekarang? Ya tinggal mewujudkan, memperjuangkan daripada kehidupan masyarakat yang mengakui Pancasila dasar negara, ideologi dan pandangan hidup. Berarti kita tinggal membuat, bukan lantas memperjuangkan ideologi, ini sudah, pandangan hidup sudah, tinggal memprogramkan bagaimana kehidupan Pancasila bisa terwujud dalam masyarakat kita yang majemuk itu tadi. Kan demikian, semua diterimalah. Sekarang kita lihat sekarang kebutuhan kita sebagai manusia makhluk daripada Tuhan, kita percaya pada Tuhan yang Maha Esa itu apa? Sudah saya katakan, nyata kita itu hidup dalam alam purba, madya dan wasana. Di alam kandungan, kemudian madya di dunia ini, dan wasana di akhirat. Yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Walaupun kita itu telah mengalami di alam purba, di kandungan, tidak tahu apa yang kita lakukan di sana. Di alam madya. Di alam madya itu kita diberi pelengkapan hidup dan nanti akan hidup di akhirat. Kita mengetahui hidup kita di akhirat itu apa dan juga di madya itu apa. Dan dengan demikian tinggal sebetulnya kita lihat selama hidup di dunia dengan juga bekal hidup di akhirat nanti, itu pertama mengenai kebutuhan hidup di dunia apa? Kebutuhannya adalah material sama spiritual, lahir sama batin, dunia sama akhirat. Itu. Nah, kan itu. Marilah kita programkan sekarang kecukupan daripada material, spiritual, dunia dan akhirat itu. Kita berlomba-lomba. Ada saudara misalnya seperti yang dulu karena ideologi agama mengutamakan atau hanya memikirkan mengenai spiritualnya aja, hanya mengenai akhiratnya. Itu kan tidak lengkap daripada kehidupan di dunia. Tidak salah, tapi sebetulnya ya tidak mempraktekkan kehidupan kita di dunia ini. Nah, ada juga yang kemudian mengutamakan, memikirkan material saja, sampai pada akhirnya dilupakan, spiritualnya dilupakan, lantas akhirnya dilupakan. Lah kan sebetulnya juga tidak menyadari apa yang akan kita hadapi di akhirat nanti. Terus sebetulnya gampangnya itu tinggal kita daripada membuat program untuk memenuhi kehidupan kita lahir dan batin. Hanya masalahnya sekarang, silahkan saudara-saudara yang ingin membuat program mengutamakan spiritualnya, tapi jangan meninggalkan materialnya. Silahkan saudara-saudara untuk memprogramkan materialnya dipenuhi, tapi spiritualnya jangan. Itu, jangan. Boleh mengutamakan dari salah satu, tapi jangan meninggalkan. Ya. Ya, setuju. Kamu setuju? Kan demikian gampang gitu. Daripada 9 partai yang tadinya ideologi macam-macam, terdiri pada partai agama sama nasionalis, tinggal yang partai-partai agama mengutamakan program spiritualnya tanpa mengorbankan materinya, lantas partai-partai nasionalis membuat program mengutamakan program materinya tanpa mengorbankan spiritualnya. Kan gampang. 9 dibagi 2, itu kayaknya 2. Saya tanyakan pada waktu itu kepada Katolik sama Protestan, ini saudara memilih mana? Kalau memilih spiritual berarti sama-sama dengan Islam, ya? Wah janda, ya kata milih material, ya silakan, ya silakan, itu milih PDI silakan, material, sehingga lantas ada golongan. Tapi walaupun demikian, karena ideologi itu telah ditinggalkan, jangan membawa ideologi lagi gitu. Namanya pun juga demikian. Jangan kemajemukan itu dibawa dalam penyusunan daripada kekuatan sosial politik. Tapi programnya apa? Persatuan Pembangunan silakan. Kemudian demokrasi Indonesia silakan. Jadi bukan partai nasionalis, itu bukan lantas sekarang daripada Islam, tidak. Karena demikian nanti akan bisa kembalikan lagi kepada ideologi lama tanpa menghilangkan bahasa saudara itu memang ya kelompok Islam dan ini adalah kelompok nasionalis, tapi dalam buat program sekarang sesuai dengan Pancasila supaya memilih. Jadi jangan lagi dibawa partai Islam karena itu bekas Islam, jangan itu akan menimbulkan kecurigaan lain daripada partai agama lain. Begitupun nasionalis, ya semuanya juga nasionalis gitu. Jangan dibawa. Maka lebih baik sekarang apa diberikan pada demokrasi? Oke, demokrasi. Sini pada pembangunan, persatuan pembangunan silakan. Terus tercapai konsensus 9 partai menjadi
dua kekuatan sosial politik mendekati. Kemudian tanya Golkar kemana ini? Gitu. Saya katakan, nah Golkar itu adalah berjuang untuk mencapai keseimbangan gitu, antara materi spiritual materi dan dunia akhirat. Gitu. Jadi tak menunjukkan satu-satunya, tapi keseimbangan daripada semuanya itu diterima. Gitu. Oke. Terus merupakan kekuatan sendiri, memang berjuang untuk mencapai keseimbangan. Gitu. Oke. Itu lantas sekarang ABRI gimana? Nah, ABRI itu sebetulnya sebagai kekuatan sosial militer diakui sebagai kekuatan sosial penting, gitu. Diakui tidak karena peranannya dan sebagainya. Tapi masalahnya sekarang sebagai kekuatan sosial politik sebetulnya haknya harus sama, gitu. Mempunyai wakil dalam legislatif, gitu. Karena di situ adalah letak daripada wakil-wakil untuk memikirkan mengenai soal segala program itu. Tapi daripada ABRI itu sebagai kekuatan sosial politik kalau sama, apakah turut pemilihan umum, gitu. Katakan, nah, saya bisa saja untuk maju turut saja lah, itu supaya sama-sama hadir. Tapi umumnya mereka, saya mengatakan, tapi kalau nanti ABRI menang, jangan menyesal, jangan menyesal. Itu kan bisa aja menang mutlak, nanti semuanya menyesal. Wah, kalau begitu tidak usah. Ya, kalau tidak usah ya harus ditunjuk itu. Tapi tunjuk bukan lantas untuk cari menang, tidak. Tapi menempatkan fungsinya ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator daripada perkembangan demokrasi daripada Pancasila disetujui. Nah kalau memang setujui itu berapa jumlahnya? Nah jumlahnya maksimum adalah 20%. Itu 1/5 saja. 1/5 dalam rangka demokrasi Barat artinya separuh tambah 1 itu tidak artinya. Tapi 20% itu sudah cukup untuk sebagai dinamisator dan stabilisator dalam rangka menggerakkan demokrasi Pancasila tersebut. Akhirnya diterima. Terus dengan demikian jumlah daripada DPR dikurangi 1/5 itu yang direbutkan gitu. Oke. Ya, terus semua telah setuju. Puji demikian, tinggal sekarang dengan demikian undang-undang kepartean sudah bisa kita wujud untuk melaksanakan pemilihan umum yang datang. Tapi partai-partai masih menganyam gitu. Pak, saya minta agar supaya pemilihan umum yang akan datang masih semua ikut. Ke 9 partai, 9 tanda gambar, 10 dengan sekber Golkar. Saya mengetahui itu maksudnya untuk ngetes dirinya sendiri, ya silakan gitu. Tapi syaratnya adalah hasil daripada pemilihan umum, pembentukan fraksi-fraksi sudah atas dasar konsensus. Karena setelah pemilihan umum, lantas sekarang walaupun partai politik belum ada pengadaan, tapi mengenai pembentukan dari fraksi di DPR dan MPR sudah atas dasar konsensus, ialah fraksi Partai Pembangunan, Persatuan Pembangunan dan fraksi Demokrasi Indonesia. Walaupun undang-undangnya belum ada, tapi konsensus itu ini merupakan, ini kan sudah nyata bukti bahwasanya mereka setelah pemilihan umum dibentuk fraksi-fraksi yang demikian. Ini merupakan salah satu bukti sejarah bahwa konsensus itu ada, konsensus itu ada. Jika tidak ada konsensus, tidak akan membentuk itu. Ya. Nah, ini kemudian lantas setelah tersusun demikian semua, lantas baru sidang umum tahun 73 hasil pemilihan umum itu, kemudian lantas partai politik undangnya belum selesai, telah masuk ke ormasan, tapi mengenai pemilihan umum sudah, undang-undangnya, susunan MPR sudah, susunan DPR sudah, tinggal kemudian lantas melaksanakan dan ternyata pemilihan umum juga bisa dilaksanakan. Walaupun daripada partai politik belum. Tapi tahun 73 di mana partai politik belum nyata ada undang-undang dirubah, dengan masih tugaskan laksanakan undang-undang kepartean itu. Baru tahun 75 menghadapi tahun 77 pemilihan umum mengenai undang-undang kepartean dan keormasan itu adalah diwujudkan. Tapi inilah yang sekarang merupakan satu ciri yang sudah saya peringatkan pada waktu itu, membuktikan kalau memang belum semuanya adalah telah mau mengakui Pancasila sebagai dasar negara hidup pandangan hidup, tapi toh masih merasakan Pancasila itu sebagai satu hal yang menakut-nakuti mereka. Karena itu lantas dalam undang-undang kepartean sudah di samping yang menerima asas Pancasila, asas ciri masih dimasukkan dalam undang-undang dasar 45 itu.
Jadi ini berarti semuanya belum yakin. Gitu. Karena itu lantas merupakan satu hal yang kurang menguntungkan. Walaupun sudah saya peringatkan, kalau nanti terjadi demikian, akhirnya masih akan merepotkan saja. Terbukti undang-undang partaian, keormasan, kepartian adalah kader, bukan merupakan organisasi massa, keormasan ada sendiri. Kemudian lantas pemilihan umum tahun 77 dalam rangka kampanye seharusnya menawarkan program, tapi apa ya kampanye? Asas ciri yang masih diungkapkan, sehingga masih menimbulkan gejolak yang kesini buktikan betul-betul aja nih. Karena itulah kita usahakan ini harus kita hilangkan ini. Hilangkan ini apa? Marilah kita dalami, kita pelajari daripada Pancasila. Sedemikian rupa sehingga betul-betul Pancasila itu kita sebagai dasar negara, pandangan hidup dan juga ideologi. Tidak ada keraguan lagi. Karena itu dalam sidang umum MPR tahun 78 keluar daripada P4 itu. Ya, terus berdoa pengayatan pengalaman Pancasila. Maksudnya semua, mari kita pelajarilah. Semua jangan ada keraguan. Gitu. Nah, itu pun kemudian lantas sekarang timbul workoutnya daripada NU. Berarti betul-betul. Karena NU mengkhawatirkan, kekhawatirannya adalah, Pak, ini kita khawatir. Apa khawatirnya? Kalau Pancasila itu akan diagamakan, saya katakan tidak mungkin. Itu. Kemudian agama akan dipancasilakan, ya nggak mungkin, tidak mungkin. Tapi mereka masih ragu-ragu. Sampai saya mengatakan Undang-Undang Dasar 45 itu menjamin bahwasanya Undang-Undang Dasar 45 menjamin setiap warga negaranya untuk memeluk agama yang dipilihnya dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan agama tidak akan dicampuri, gitu. Tapi bukan lantas sekuler. Kita lantas sekarang harus mempersatukan daripada umat beragama, gitu. Jadi tidak perlu takut. Tapi ya sampai karena pendirian demikian, lantas menunjukkan walkotnya. Saya sudah memperingatkan pada NU pada waktu itu, ini akan menjadi ciri yang akan terus membebani daripada NU di dalam kehidupan kita. Karena memang tidak kurang rela, gitu. Sampai pada waktu itu salah satu pemimpin yang tertua, Roy Samnya datang pada saya untuk meyakinkan pada saya bahwa pendirian dia itu adalah benar. Dia mengatakan, Pak Harto, saya sebagai ulama dengan sendirinya segala sesuatunya menegas kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya sudah mengatakan sembahyang istikharah, pendirian saya itu yang benar. Itu dengan saya mengatakan, Pak, saya ini juga ada hubungan dengan Tuhan. Ya, saya juga doa istikharah itu yang benar adalah ini itulah. Sehingga kemudian ya karena sudah pendirian begitu, baiklah sekarang kita nanti sejarah kan kita buktikan mana yang benar daripada negara Pancasila itu bisa tidak melindungi daripada rakyatnya, warga negara untuk meluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama. Karena itulah kita laksanakan sampai sekarang gitu. Ya. Jadi ini sejarah daripada hubungan politik sampai kepada tadi mengenai P4. Nah, setelah P4 kemudian kita dalami dengan penataran dan sebagainya yang belum mencapai seluruhnya sampai sekarang. Barulah tahun 83 itu lantas semuanya menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas ciri dihilangkan. Kemudian berikutnya itu tahun 88 lantas kita terima bahasanya Pancasila dalam pembangunan kita ini pada dasarnya adalah pengamalan daripada Pancasila itu. Jadi sebetulnya dalam rangsa Pancasila setelah pembangunan politik demikian bertahap dan makan waktu lama, ini benar-benar merupakan perkembangan perjuangan dalam wawasan kebangsaan Indonesia mulai Budi Utomo 28 sampai proklamasi, itu kan semua dasarnya perjuangan atas dasar wawasan kebangsaan. Jadi orang sekarang ribut-ribut mengenai soal kebangsaan ini sebetulnya kurang mengerti bahasanya. Sebetulnya wawasan kebangsaan itu kita sudah sekarang terpatri di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan kita harus sekarang mewujudkan daripada wawasan kebangsaan yang telah kita dipatrikan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Inilah sebagai satu
Kemudian karena sekarang itu masih ada yang kurang percaya Pancasila, kemudian lantas sekarang ingin mencari alternatif karena tidak sesuai, tidak percaya, sehingga juga tidak percaya apa yang telah kita bangun dalam pembangunan politik, sampai tidak percaya kepada lembaga-lembaga yang telah kita susun tidak sesuai dengan Undang-Undang 45. MPR, DPR misalnya itu tidak berfungsi. Pemerintah lebih kuat daripada DPR. Yang sebetulnya bukan kuat dan tidaknya. Masing-masing itu punya tugas dan wewenang sebetulnya. DPR tetap kuat sesuai dengan Undang-Undang 45 sampai sekarang itu melakukan tugas dan fungsinya. Apa? Mengontrol pemerintah dengan menanyakan kalau tidak jelas pertanyaan ini dan sebagainya, mengusulkan ini dan sebagainya. Bahkan kalau perlu dikatakan bahwasanya DPR itu lebih kuat daripada pemerintah, daripada presiden, bisa nolak. Sesuai dalam penolakan itu, kalau yang ditolak itulah undang-undang APBN, maka tidak bisa dibicarakan lagi kecuali kembali kepada undang-undang APBN tahun yang lampau. Begitu kuatnya daripada DPR. Tapi kalau kemudian kuatnya itu harus menjatuhkan presiden, ya memang nggak mungkin, nggak mungkin. Karena konstitusinya kita memang tidak memungkinkan melaksanakan demikian. Tapi kalau kemudian lantas melihat kontrolnya presiden salah, sidang istimewa MPR. Nah, disitulah presiden harus mempertanggungjawabkan entah diganti atau tidak, tapi bukan DPR-nya. Tapi karena menilai DPR tidak berfungsi, lantas ingin sekarang itu harus rakyat langsung membentuk adanya LSM, lembaga swadaya masyarakat, untuk menampung aspirasi langsung dari rakyat. Jadikan DPR jalanan. Lah sudah, malah itu. Ini yang terus terang aja ngajak bubrah terus aja. Dan juga dikatakan apa WTS, Waton Suloyo. Waton Suloyo. Jadi memang lain dengan sini ingin mempengaruhi kepada mahasiswa yang belum tahu tentang kimpulnya. Tentang kimpulnya dari sejarah perjuangan kita, lantas diberikan gambaran lain negara begini-begini. Yang kita itu memang tidak ingin niru negara-negara lain. Kita mempunyai jati diri sendiri, memiliki kepribadian sendiri. Inilah daripada alumni daripada penerima beasiswa Supersmart, apalagi nanti yang menjadi pendamping. Ini kalau ada pertanyaan harus bisa dijawab. Maafin ya, belum apa yuk kering gitu. Nah, sekarang itulah daripada pembangunan politik. Jadi sebenarnya pembangunan politik itu memang kita adakan, nampak dan sulit, itu memerlukan kesabaran. Sebenarnya kalau tidak sabar, sudah saya putuskan sesuai dengan tab 9 sudah rampung, sudah selesai. Tapi kita itu mikir jangka panjang, itu agar supaya segala sesuatunya memang sesuai dengan demokrasi yang memang harus kita tegakkan, harus kita musyawarah mufakat dan sebagainya. Ini terus akan kita usahakan. Jadi tidak ada penegakan mempergunakan kekuasaan yang sewenang-wenang. Itu sejak semula daripada Orde Baru memang kita cegah, tidak, kita kembali kepada kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, berarti kembali kepada pelaksanaan demokrasi Pancasila. Itu ini akan kita kembangkan terus, itu walaupun ada kritik-kritik. Kenapa kritik? Kalau memang sifatnya obowen dan membangun, oke. Tapi kemudian lantas berbeda, ya sorry, itu tidak bisa kita terima. Gitu. Kemudian lantas sekarang mengenai demonstrasi, itu mereka demonstrasi. Nah, karena mau demonstrasi boleh. Gitu. Asalkan mereka itu kemudian lantas apa yang demonstrasikan. Gitu. Tapi kemudian lantas demonstrasi sampai merusak keadaan, bukan demonstrasi yang ditindak, merusak keadaannya itulah yang ditindak. Artinya merusak, misalnya menimbulkan kekacauan, merugikan kepada orang lain. Hal ini kan sudah kriminal kan?
Tidak kan. Terus tindakan kita itu bukan demonstrasinya, tapi merusaknya, membakarnya dan sebagainya. Kita ambil tindakan itu karena bertanggung jawab. Bisa diatur dalam undang-undang dan pemerintah harus mengatur, melindungi daripada undang-undang. Jadi jangan sampai juga salah paham kalau kita mengadakan tindakan terhadap demonstran itu bukan karena demonstrasinya. Demonstrasinya boleh, sebetulnya juga harus ada izin. Kalau memang tujuannya baik silakan minta izin. Demonstrasi yang baik itu. Tapi kemudian lantas dengan diambil-ambeli, kemudian lantas mengasut, apalagi bawa sara dan sebagainya, benci kepada salah satu daripada warga negara walaupun orang asli, sedangkan menurut Undang-Undang Dasar 45 semua warga negara mempunyai hak yang sama. Itu sekalipun warga negara tidak asli, itu dilindungi daripada kesemuanya. Itu lantas merusak daripada apa yang kita bangun, berarti lantas sekarang ya kita bangun susah-susah. Sudah makan waktu, makan korban, dirusak, kembali lagi itu. Nah kita mulai lagi, lah kapan kita itu akan bisa makmur? Ya, dan demikian mereka itu bukan penghalang. Jadi kita harus tegas itu. Karena kan demonstrasi kan, tapi yang tahu aturan itu loh. Aturan, kemudian jangan sampai merusak itu. Tapi karena umumnya kalau sudah membawa massa susah mengendalikannya itu. Jangankan daripada ribuan, puluhan ribu, ratusan saja sudah susah. Gitu. Memimpin satu peleton aja susah. Apalagi sampai ribuan itu. Lantas lain-lain, belum ada ikatan disiplin, pasti akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin menciptakan keadaan yang tidak stabil karena tidak setuju. Kalau Indonesia sampai maju terus demikian itu memang tidak setuju, akan selalu dihalangi dan dirintangi. Nah ini yang kurang diperhitungkan. Itu. Karena itu supaya betul-betul ini didalami. Kemudian terakhir karena sudah ditapos dengan ini lantas tidak kurang pentingnya daripada mengetahui keadaan tapos bagi bekal itu untuk melaksanakan tugas di tempatnya masing-masing. Terjadilah sebagai pengetahuan. Kalau yang memang sudah belajar di bidang peternakan tentunya akan mudah, tapi yang belum dengan sendirinya juga masih mempelajari, dan itu nanti di desa tentu juga akan sedikit besarnya ya ditanyai lah. Nah, kalau ditanyai lantas sekarang bisa sambung, bisa menjawab, sudah ditanyai diem saja. Atau nanti nyambung lantas keliru gitu. Ini hendaknya agar supaya diketahui. Nah, Tapos ini sebetulnya merupakan peternakan yang biasa, tidak ada istimewanya apa-apa sebetulnya. Tapi walaupun tidak ada istimewanya, kecil, merupakan satu perusahaan yang biasa, menurut undang-undang biasa. Dan merupakan PT, ini merupakan unit itu daripada PT yang didirikan atas dasar hukum. Dan kemudian lantas sekarang menggunakan lahan yang tadinya tidak terpakai, tertelantar, kita manfaatkan dalam rangka hak guna usaha. Bukan hak milik, ini hak guna usaha. Semuanya boleh gitu. Untuk hak guna usaha itu 30 tahun, kemudian nanti bisa diperpanjang untuk 30 tahun lagi. Terus sama dengan PTP mau juga perusahaan-perusahaan lainnya. Terus tidak ada hak milik itu tidak ada. Karena bertentangan dengan undang-undang, tidak mungkin hak milik itu dibatasi toh. Untuk lahan kering itu hanya 7 hektar. Kemudian sawah hanya di bawah 5 hektar, tidak 5 hektar ya, tidak boleh daripada itu gitu. Nah, itulah undang-undangnya. Jadi ini pun juga tidak melanggar undang-undang, terus sama itu. Terus tidak ada keistimewaannya. Hanya memang juga didirikan untuk walaupun kecil ikut serta. Pembangunan kita itu sukses akan tergantung pada partisipasi di masyarakat. Nah ini maksudnya juga ingin berpartisipasi dalam rangka mensukseskan pembangunan khususnya dalam kesejahteraan hidup daripada rakyat, khususnya mengenai kebutuhan pangan. Lebih khusus lagi, pangan apa? Protein, sumber protein hewani. Karena sumber protein hewani itu, protein hewani sangat penting bagi pertumbuhan bangsa kita. Bangsa yang sejak dini cukup proteinnya akan mempengaruhi kepada pertumbuhan, tidak hanya pertumbuhan badannya, otaknya itu pun juga sangat dipengaruhi. Kecerdasan dan sebagainya itu akan sangat tergantung kepada sumber protein yang memang dikonsumsikan. Daripada rakyat kita memang banyak kurang daripada sumber protein, tapi sumber protein daripada nabati cukup, daripada kedelai, kemudian lantas kacang-kacangan, kalau misalnya pada cipir dan sebagainya itu sebetulnya sumber proteinnya daripada nabati ada gitu. Begitu pula, jadi dulu orang yang mengatakan
bangsa kita bangsa tempe. Setelah tempe itu adalah rendah sekali. Ternyata tempe itu adalah mengenai proteinnya tinggi. Jadi walaupun saya itu dulu tidak makan daging, makan tempe. Jadi ditolong dengan makan tempe itu. Kemudian lantas ya bisa mengikuti daripada keadaan. Dan sekarang justru daripada negara-negara lain makan protein dari hewani ternyata kolesterolnya menjadi tinggi. Nah, kalau protein daripada nabati kolesterolnya menjadi kurang. Ya, sekarang menjadi makanan. Memang terus terang aja itu daripada orang timur itu, orang barat itu kan sumber proteinnya sampai sekarang menunya kan berubah itu. Jadi karbohidratnya kecil tapi proteinnya terutama dagingnya tentu besar atau tinggi, lebih banyak daripada sampai pada orang Eropa itu kalau makan siang itu kan steak itu ya satu orang sampai kepada seperempat kilo itu satu orang karena makan pokoknya itu. Kemudian orang Jepang ikan itu. Jadi terus terang aja sebagai satu gambaran pada tahun 61 saya diutus ke Eropa pertama kali. Kemudian lantas keliling ke Jerman, lantas ke Prancis sama Yugoslavia pada waktu itu. Ya dengannya disuguh steak itu. Pada waktu dikeluarkan, wah Masya Allah. Dulu kok daging tok ini. Itu apa habis. Karena saya ingat pada di rumah. Lah kalau ini kan untuk satu keluarga. Kok sekarang suruh makan satu orang gitu. Tapi apa boleh buat makan saja itulah perbedaan daripada satu kebudayaan memang yang telah tapi sekarang dengan dia kita sudah mengetahui sumber protein hewani itu tetap dibutuhkan karena itu pembangunan kita dalam mencukupi pangan di sampingnya sandang pangan tidak hanya karbohidrat tapi juga protein itu dan makanan yang bergizi itu. Nah, karena itu protein betul. Nah, sekarang mengenai bangun protein dengannya kita harus membangun dalam bidang peternakan dan perikanan. Peternakan itu bisa sapi, itu bisa kerbau, lantas unggas, kemudian lantas kambing, unggas ayam dan sebagainya. Itu bisa dilaksanakan sebagai protein. Nah, kita sekarang melihat gimana caranya membangun sumber protein daripada yang lambat laun kebutuhannya itu besar itu daerah kita. Kita harus melihat kenyataan daripada rakyat kita itu pada waktu permulaan daripada pembangunan tahun 69 telah statistik itu kita baca daripada petani-petani kita terutama yang menggarap sawah yang jumlahnya 18.750 pada waktu itu. Di antaranya 11 juta itu adalah memiliki tanah di bawah setengah hektar. Di antara 11 juta itulah 6 juta rakyat memiliki tanah sebagai sumber penghidupannya di bawah seperempat hektar. Lah seperempat hektar itu 2.500 sebagai sumber daripada penghidupan. Lah apa cukup? Tidak cukup karena itulah kita usah bagaimana naikkan, nambahkan daripada luasnya sawah. Dengannya harus ada ekstensifikasi makan waktu karena itu juga kita lakukan dengan transmigrasi dalam rangka ekstensifikasi nambah lahan tapi akan waktu dan apa sebabnya sampai terjadi demikian ya karena mengenai budaya maupun juga adat istiadat kita dengan sistem warisan sudah orang tua mempunyai setengah hektar anaknya laki 2 dibagi 2 kalau anaknya 3 dibagi 3 ya dengan setengah hektar dibagi 3. Nah begitu seterusnya inilah yang sebetulnya yang membuat daripada rakyat kita itu mempunyai sumber penghidupan tanahnya ada sangat kecil gitu. Nah, karena itulah sekarang bagaimana kita tingkatkan dengan intensifikasi menaikkan produksi per hektar daripada tradisional 2 ton menjadi 4 ton kemudian 8 ton secara kelompok itu dan juga melaksanakan teknologi tepat guna sehingga bisa menjamin produksi. Nah, karena itulah kita bisa swasembada daripada beras tersebut. Terus kalau begitu, yang penting apa? Kita mendatangkan bejantan, menghasil bejantan untuk kemudian kita crosskan dengan sapi yang ada pada rakyat, pada lokal itu. Dengan bisa memperbaiki daripada mutunya, baik mengenai soal penyediaan daripada dagingnya maupun juga waktu untuk membiayai dengan cepat. Itu. Nah, dengan sini kita memerlukan daripada pengimportan. Kalau kita import terus, tentunya mahal.
Dan daripada perbaikan sistem crossing itu bisa satu dengan langsung, artinya satu-satu, ya rugi, banyak pejantan yang kita butuhkan. Tapi kemudian diambil mani bukunya, disuntikkan, itu bisa menjamin satu bisa menghasilkan kawin suntian bisa misalnya bisa 20 sampai pada 30. Berarti mengambil dengan demikian lantas banyak bisa kita hasilkan daripada mani buku untuk dikawinkan. Bisa juga dengan transfer daripada embrionya, dia sudah dari janin, kemudian kita ambil, bisa menghasilkan 5 misalnya, kita titipkan sapi-sapi kita yang jelek-jelek itu titipkan aja, itu anaknya dengan hasilnya ya keturunan yang unggul tadi. Nah dengan cara demikian kita bisa memperbaiki, karena itu yang dibutuhkan, maka itulah partisipasi TAPOS ini untuk menghasilkan bibit-bibit pejantan yang baik untuk di-crosskan dengan sapi-sapi daripada daerah. Karena itu namanya 3S, terus 3S. S pertama adalah sari, S kedua adalah silang, 3 adalah stat. Stat itu adalah pejantan untuk kemudian sarinya, maninya disilangkan dengan sapi kita untuk kemudian memperbaiki ternak kita sebagai sumber protein daripada hewan itu. Inilah daripada dilihat daripada namanya sebetulnya punya tujuan untuk berpartisipasi daripada pembangunan. Sari, silang, stat, 3S. Di sini sudah bisa kita laksanakan terus baik betina maupun juga pejantannya import guna menghasilkan anaknya. Nah, anaknya itu yang pejantan kita seleksi. Itu kalau yang betina terus kita kembangkan, kalau pejantan kita seleksi, kita serahkan kirim kepada rakyat langsung atau kita serahkan pada lembaga yang bisa menghasilkan mani beku tadi di Lembang sama di Singosari Jawa Timur. Kemudian yang transfer embrio masih dipelajari. Kalau di TAPOS sendiri sudah bisa melaksanakan, karena transfer daripada embrio itu juga memang cepat, tapi memang teknologi sangat sangat berat, karena masalahnya adalah satu bukan mengawinkan tapi mengambil embrionya itu, janinnya itu tadi, kemudian lantas menyimpannya sama nitipkan daripada embrio tersebut kepada sapi-sapi, karena harus memilih sapi yang sudah berahi. Kalau tidak, tapi bukan setiap saat kemudian kita titipkan gitu aja. kita harus memilih yang sudah berahi. Kalau belum berahi harus adakan sinkronisasi, buat berahi dulu, baru lantas kita titipkan, disingkirkan. Itu kalau misalnya satu sapi kemudian lantas bisa 4 kali 1 tahun, lantas tiap kali itu umumnya bisa menghasilkan 5, misalnya bisa menghasilkan 5 embrio itu, terus 5 kali 4 20 tuh. Yang biasanya 1 sekarang 20 bisa menghasilkan yang unggul semuanya. Apalagi sekarang ada teknologi yang 1 itu kemudian kita belah menjadi 4, itu bisa kita titipkan. Nah, sini baru bisa mengawinkan sudah jelas, mengambil kemudian lantas sekarang sampai kepada menyimpan dan kemudian mentransfer itu kepada sapi-sapi yang ini maksudnya dan tujuannya, sehingga tidak hanya begitu saja, karena memang maksudnya juga untuk penelitian sekaligus dalam rangka peternakan itu. Peternakan kalau kita ingin berternak yang baik, tidak hanya bibitnya, makannya pun dengan harus kita teliti. Nah, makannya di sini juga mengadakan penelitian, makan apa? Di sini ada yang baik adalah rumput gajah sama king grass, rumput raja kita sudah mengatakan, tapi king grass namanya. Atas itu bisa menghasilkan rumput yang tinggi, produksinya pun juga besar. 1 hektar itu bisa menghasilkan 75 ton satu panen. Tiap-tiap 40 hari itu kita potong, kita panen. So, kalau lebih daripada itu mutunya sudah menjadi. Jadi 1 tahun paling tidak bisa 8 kali. 75 ton tiap-tiap panen, kalau kita hitung uang itu di sini umpamanya 1 kilo 75 ton berarti 75.000 toh. Kali 10 aja berapa? 750.000. Kali 8 berapa? 6 juta. Jadi kalau mau kaya nanam rumput saja bisa kaya. Bisa kaya. Dan itu menjadi makan ternak yang bagus. Di sampingnya itu tentunya juga makan ternak terus, tidak ini hari cukup, besok kurang, tapi harus terus itu. Dalam rangka fattening itu memang harus tetap, sehingga kita bisa mempertahankan daripada berat badan tumbuhnya itu ya sampai kepada 1000 gram satu hari ke 1 kilo.
Nah, masalahnya sekarang itu kita harus di sampingnya rumput, kita harus membuat makan ternak yang lebih baik mutunya. Terutama menggunakan waste, mempergunakan limbah yang kemudian kita simpan dengan sistem fermentasi, itu menjadi makanan ternak yang bagus. Disimpan di silo yang besar, nanti bisa lihat, dan juga di plastik. Dalam 3 minggu fermentasi itu menjadi makan ternak yang bagus, mutunya tinggi, artinya proteinnya juga tinggi. Karena campuran daripada waste. Misalnya waste-nya apa? Satu, mengenai dedek, pollard sama bran. Itu sebenarnya kan limbah. Itu. Lantas juga molase, itu juga limbah. Itu. Kemudian lantas rumput, itu rumput yang kelebihan, cuma sengaja kita campurkan. Kemudian yang satu adalah mengenai tai ayam. Tai ayam sebagai campuran. Itu daripada tai ayam kan limbah, itu yang sudah menjadi tanah, derliter namanya. Kita campurkan. Justru ini mulai proses fermentasi menjadi makan ternak yang baik. Gitu. Orang saja bau itu senang, baunya harum itu harum. Padahal dari campuran tai ayam, apalagi sapi. Dan kalau dihadapi demikian yang ngemel, makannya banyak terus. Berarti lantas membuat sapi cukup makan, lah pertumbuhannya akan baik. Nah, itu satu dalam fermentasi. Sekarang kita harus terapkan tadi seperti rakyat yang tanahnya itu sempit, tidak hanya cocok tanam, tapi agar supaya mix farming juga piara daripada sapi. Karena piara sapi itu tersebut tidak hanya dagingnya, tapi juga hasil-hasil lainnya untuk dapat menjamin kesuburan daripada tanah dan hasil daripada pertaniannya. Karena itu dengan sistem recycling, daur ulang di sini kita teliti juga. Daur ulangnya itu dari mana? Satu, rumput dimakan ternak menghasilkan kotoran. Kotorannya kita ambil biogasnya. Lantas daripada kotorannya menjadi pupuk yang baik, kita lemparkan ke tanahnya menjadi subur. Lantas hasilnya jadi rumput lebih tinggi lagi. Kemudian persediaannya akan cukup, begitu seterusnya. Itu sehingga kalau itu bisa dilaksanakan, misalnya daripada petani, kalau memelihara sapi 3-4 ekor dalam rangka mix farming tadi, itu bisa menghasilkan biogas 2 jam sehari. Setiap hari teletongnya itu untuk berbarui 2 jam. Apa artinya secara nasional? 2 jam untuk biogas atau gasnya. Lantas sekarang untuk kebutuhan masak itu cukup. Berarti tidak perlu membeli minyak tanah lagi, tidak perlu membeli kayu, apalagi merusak hutan, tidak perlu lagi. Secara nasional mengenai minyak tanah itu sekarang subsidinya masih tinggi. Kalau itu kurang, subsidinya juga akan menjadi rendah. Nah, begitulah daripada recyclingnya itu bisa dilaksanakan gitu. Lebih-lebih daripada petani-petani kecil itu. Terus ada contoh-contoh di sini yang bisa dilaksanakan, tinggal nanti diterapkan. Gitu. Kemudian di sini sapi yang kita pilih, yang sudah kita uji, itu terutama sapi potong, itu ada jenis Brahman, terus daripada crossing antara Brahman sama Angus itu Brangus namanya. Terus Brangus itu Brahman sama Angus. Anunya hitam dari bawah seluruhnya, pendek tapi melebar sehingga dagingnya lebih besar, dan sapi yang paling mudah. Kalau lainnya itu adalah kikrik. Sapi-sapi kita itu kikrik. Barangkali sapi feodal barangkali. Semuanya harus dilayani itu semuanya. Sapi-sapi kita itu kalau makan itu hanya pucuk-pucuknya di sana. Tapi di sini sudah kita akal ya, untuk tidak dimakan pucuknya, sekarang dicop seluruhnya. Senang dicop ya semua pucuk jadi pucuk, semua dimakan. Kalau kurang lahap ya sudah disabari atau ditawuri dengan air garam, itu jadi makan semuanya. Apalagi dengan molase, berarti tidak ada yang hilang itu daripada makanan itu yang kita kita usahakan. Jadi Brangus itu sapi yang paling mudah berkembang dan makannya ringan. Nah, begitu pula daripada sapi perah. Itu kita ada di sini karena banyak yang dipiara. Kita adalah sapi potong, daging sama sapi susu. Ini pun juga demikian. Terus kita mengimport sekarang pejantannya
kita bantukan kepada petani-petani yang melihara susu perah, itu agar supaya diperbaiki, ini bisa berjalan. Mengenai silo tadi, kalau silo memang sulit, itu juga bisa diganti dengan sudah campuran tadi, bukan masukkan silo, tunggu 3 minggu bisa fermentasi, masukkan di plastik, di kantong-kantong plastik 1 kuintal itu, asal kedap air, sang kedap bawah, tanam di tanah, ya udah, maka menjadi proses fermentasi hingga makannya itu akan menjadi baik. Karena rakyat kita ini memang tidak semuanya bisa memelihara sapi karena juga mahal, gitu. Mengenai sapi saya tambah, terutama sekarang itu tidak hanya breeding, tapi menjual fattening, penggemuan. Terus beli sapi yang kurus, kemudian lantas atau yang tua atau yang kurus atau yang pedet, kemudian dipiara 6 bulan. Gitu. Dengan makan yang bagus, itu bisa tambah hasil daripada berat badan hidup, itu adalah antara 800 gram sampai 1000 gram. Tapi makannya kita pilih pertama kali rumput yang baik tadi dengan campuran daripada bungkil minyak kelapa tapi kernelnya, terus yang bijinya itu dengan 5 kilo. 5 kilo itu harganya berapa? 1 kilo itu 150, berarti 150. Kemudian lantas sekarang rumputnya bisa 50 kilo kali 10 berarti 500 sama 150 berarti berapa? 1250 toh. Berat badan sapi sekarang hidup kalau dijual 3.000, berarti 1 hari kalau bisa 1.000 1 kilo, itu untungnya sudah berapa? 1.750. Itu gampang ngitungnya, tapi lagi itu angel. Itu antara fattening. Karena itu di sini adalah sekarang banyak Karang Taruna yang belajar di sini. Karang Taruna di seluruh daerah. Pada waktu saya wawancara di Jawa Timur, ada yang ada yang tahu Batavos, minta supaya dilatih, kita latih gitu. Dari seluruh Karang Taruna seluruh Indonesia, kemudian lantas di sana akan melaksanakan fattening, penggemuan dalam rangka penghasilan. Bahkan kemarin adalah wanita seluruhnya daripada 16 orang itu. Ini penggemuan. Tapi tadi sapi tidak seluruh rakyat itu bisa beli sapi karena itu mahal, kecuali menggaduh dan sebagainya. Tapi juga dengan sinyas binatang atau hewan ternak yang lebih kecil domba, itu domba. Terus kambing sama domba itu lain. Domba itu wedus gembel, itu domba. Tapi kalau kambing kacangan itu. Kita domba di sini bukan kambing, tapi domba. Terus domba kita juga demikian. Mutunya itu sudah kurang baik. Gitu. Tapi ada keuntungan. Gitu. Domba kita yang ekor gemuk itu adalah keuntungannya 1 tahun bisa menak 2 kali. Dan tiap-tiap lahir itu melahirkan itu bisa tentu bisa 2 juga. Gitu. Terus 2 1 tahun. Nah beratnya tidak terlalu maksimumnya berapa, barangkali hanya 45 atau 50. Nah sekarang harus kita baiki dengan crossing, mendatangkan bibit domba yang bagus kita crosskan. Tapi daripada sapi-sapi unggul dari domba unggul daripada luar negeri itu juga punya kelemahan. 1 tahun hanya sekali, mana itu. Dan hanya 1. Gitu. Nah, sekarang crossingnya kita ambil tengah-tengah. Pengaruh daripada domba sama pengaruh daripada domba lokal sama domba daripada impor. Nah, sini sudah kita tentukan menjadi standar daripada Tapos. Yang kita crossing kan di sini induknya adalah Gibas. Kemudian kita mengambil karena domba itu ada yang domba untuk wool, untuk bulunya itu untuk bulu, ada domba hanya untuk daging saja. Tapi ada domba yang untuk daging sama bulu. Nah, kita ambil di sini untuk dagingnya, bukan untuk bulunya, tapi domba-domba wool. Kita crosskan. Kita ambil yang dorset ini. Jenis domba dorset. Itu putih-putih. Kemudian lantas yang kedua adalah Suffolk. Itu adalah kepala hitam, badannya putih. Ada 2 macam. Kita kawinkan sekarang sampai kepada F2, berarti crossing 2 standar. Lantas kita namakan apa? Dari Dorset sama Gibas kita namakan Dorbas. Dari Dorbas itu dari Tapos. Nah Suffolk sama Gibas Safbas. Dari Safbas itu dari Tapos standarnya. Itu lantas pejantannya kita piara, kita serahkan kepada rakyat untuk mengganti pejantan-pejantan Gibas yang kecil-kecil tadi. Nah, dengan cara demikian bisa mengadakan perbaikan itu.
Nah, demikianlah ini Malaysia Tenaan. Nanti kalau Manu kita lihat di lapangan, kemudian nanti saya kembali kemari, nanti baru tanya jawab gitu daripada semuanya itu. Apa? Ya. Ya, kita sebentar saja melihat di lapangan supaya mengetahui secara visual itu. Terus nanti kembali kemari, baru nanti ada tanya jawab. Terima kasih, balik kita saja.